sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa Muhammadin rasulan wa istiqni ilma warzuqna ma'al. Ya, sebelum dimulai akan Bapak absen dulu. Siapa yang nggak berangkat? Semua ya? Ya, absen. Mustafa, Dimas, Kausar, Mustafa, ya, hadir semua ya. Ya, mari kita mulai. Sekarang buka halaman 33. Kita akan belajar tentang materi riya dan nifak. Riya dan nifak. Enggak? Ya, sekarang Bapak tanya dulu, apa itu riya? Coba Mas Dimas, coba apa itu riya? Pengertian riya. Coba Mas Dimas, apa itu riya? Riya yaitu sifat pamer. Ya, bagus. 4. Coba saudara Mas Toba, riya. Apa itu riya? Ya. Coba pengertian yang lain tentang riya, Mas Toba. Sifat akhlak tercela yang dalam hati manusia. Ya, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sekarang buka halaman 23. Di situ ada materi tentang riya. Apa itu riya? Riya itu berasal dari bahasa Arab ar-riya, yang berarti memperlihatkan atau pamer. Ya, betul. Tadi ada yang menjawab riya itu pamer. Jadi riya itu pamer. Secara istilah, riya artinya memperlihatkan sekaligus memperbagus amal dengan tujuan diperlihatkan di hadapan manusia untuk mendapatkan pujian. Itu namanya riya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tujuannya untuk dipuji, agar dipuji oleh manusia. Wih, topa rajine jamaah enak dewek. Nah, benoli pujiane kuwi namanya riya. Nah, riya itu dilarang sesuai Quran surat An-Nisa ayat 142. Siapa yang mau membaca? Ya, tunjuk tangan. Riya, tentang larangan berbuat riya. Coba Mas Dimas dibaca tentang riya. Quran surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallahu wa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Artinya coba baca Mas Topa, dibaca artinya yang keras. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengenal Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Ya, itu adalah dalil tentang riya. Riya juga ada macam-macamnya. Ya, yang pertama itu riya secara
jeli atau terang-terangan. Yang kedua ria khafif atau samar. Yang kedua jenis-jenis ria. Yang pertama ria dalam niat, yang kedua ria dalam perbuatan. Coba contohkan ria yang secara terang-terangan. Coba Mas Taba, ria secara terang-terangan. Misal sholat dilaksanakan agar dipuji orang. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau sholat sendirian biasanya cepet bahasa kesugihannya ya kayak pinjam sewok kayak gitu. Tapi ketika ada orang semisal sholat di masjid, sholatnya sudah banget nanti baduke ireng. Nah, itu ben oleh pujian sekang manusia, itu jenenge ria sing terang-terangan. Terus ria samar, contohnya, yo Mas Dimas, contoh ria secara samar. Ya coba pengertiannya dulu, pengertian. Baca pengertian. Ria secara samar. Dia kopi atau sama artinya dia akan berdagang dan alam lain, akan tetapi penyamaran amalnya dimaksud agar berdasarkan penghormatan. Ya, itu adalah ria secara samar. Selanjutnya adalah ria, jenis-jenis ria. Jenis ria. Yang pertama ria dalam perbuatan. Ya, yang pertama itu jenis ria. Jenis ria ada dua. Yang pertama ria dalam niat, yang kedua ria dalam Perbuatan. ya, ria dalam perbuatan. Jangan pengertian ria dalam niat yaitu mengawali sesuatu agar mendapatkan pujian sanjungan dari manusia. Contoh, arep sholat. Di masjid ramai. Aku pengen sholat dia oleh pujian sang wong ya. Sholat nang masjid wis durung sholat kesana niatane gue wis jenenge ria dalam niat. Dan ria dalam perbuatan itu ada tiga. Yang pertama ria badan. Yang kedua ria pakaian, dalam pakaian. Dan yang ketiga ria dalam ucapan. Coba sebutkan contoh tentang ria dalam badan. Mas Topa, ria dalam badan. Mengalihkan tubuh yang kurus menandakan bahwa rajin berpuasa. Ya. Kayak Mas Taba gering banget. Etok-etoknya nek gering lemes. Oh, gering bocah puasa dia ya. Bukan oleh pujian sekarang manusia. Mas Taba di puasa betul gering. Ria dalam perbuatan. Jangan ria dalam pakaian ya. Mas Taba, yuk contoh ria dalam pakaian. Mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan masyarakat agar dianggap sebagai orang yang muslim. Nah, contohnya kayak sini kan sadaran, ambil jubah, mari dinding
berjubah sadaran dari keton syaki teman jadinya wong pada muji. Terus ya dalam ucapan contoh Mas Dimas Baca Al-Quran dan suara yang merdu dan fase di hadapan orang akan dipuji. nah ya dalam ucapan sebenarnya ya sebagian kecil yang sudah dicontohkan tadi ya, ini masih banyak ria-ria yang lain. Jadi kita sebagai orang yang beriman atau orang Islam itu dilarang berperilaku ria. Jadi ketika kita beribadah atau melakukan sesuatu itu harus mata-mata karena Allah. Jangan karena makhluk, karena makhluk itu ciptaan Allah. Ya, dari pertama sampai jenis-jenis ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, monggo. Tentang perilaku ria. Ya, mungkin jika belum ada yang perlu ditanyakan, kita lanjut ke bahaya ria. Bahaya ria. Ya, ada banyak sekali bahaya ria. Makanya perbuatan ria itu dilarang karena sangat berbahaya. Salah satunya itu menghapus amal soleh. Yang kedua, menyebabkan azab di akhirat. Yang ketiga, amal ibadah yang didasari ria tidak diterima oleh Allah. Jadi walaupun kita beribadah segiat mungkin, setaat mungkin kepada Allah, tetapi karena didasari oleh perbuatan ria, percuma atau sia-sia. Karena amal itu tidak akan dibalas, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berperilaku atau memiliki sifat ria. Yang terakhir atau yang keenam itu cara menghindari sifat ria. Yang pertama itu menyadari dan meyakini bahwa sifat ria itu sifat yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, manusia itu lemah, tidak mengetahui apa-apa. Jadi janganlah kita merasa sombong apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Terus yang terakhir itu senantiasa berzikir atau meminta ampunan kepada Allah. Karena kita sebagai manusia itu semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu adalah pemberian Allah dan hanya sebuah titipan. Jadi janganlah kita merasa sombong. Karena yang boleh atau yang memiliki sombong itu hanya Allah. Ya, dari awal sampai akhir, apakah ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan? Silakan. Tentang ria, apakah ada macam-macam ria, jenis ria, bahaya tentang ria, cara menghindari ria, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya Mas Abel, kalau ada orang terus
bersih-bersih tapi pamer agar untuk dipuji orang, ya kan? Pahalanya orang tersebut hilang, Iya. tapi orang lain melihat itu menjadi bersih, jadi hatinya menjadi senang. Kan ada kaum, kalau orang yang menyalahkan seseorang maka itu seperti menyalahkan orang 1000 orang di dunia. Apakah orang tersebut juga mendapat pahala atas menyalahkan orang tersebut atau tidak begitu saja juga itu? Oh, iya. Berarti dari awal ya, dari niat sudah termasuk ada niatan ingin dipuji orang ya. Kita jangan terlalu melebar-lebar dulu ke sana-sana. Kita melihat ke definisi ria atau macam-macam ria. Yang diantaranya itu ada ria dari niat. Kalau kita niatnya untuk dapat pujian dan sanjungan, itu termasuk ria, dan bahayanya itu salah satunya amal akan dihapus, tidak akan mendapatkan amal soleh. Dan jadi amal itu jadi perbuatan itu tidak akan diganjar, tidak akan dibalas. Ya, seperti contoh yang menyenangkan hati orang itu sama saja menyenangkan 1000 orang ya di dunia. Nah, itu kan pasti ada definisinya lagi, ada tafsirannya lah. Seperti tafsiran tentang orang yang menyenangkan hati seorang itu sama saja menyenangkan 1000 orang di dunia. Itu pasti perbuatan itu menyenangkannya itu ya ikhlas, karena ikhlas, tidak karena tidak karena ujian orang lain. Jadi walaupun kita memberikan kesenangan kepada orang lain, tapi itu karena ada niatan ria, sama sekali tidak akan mendapatkan pahala oleh Allah. Karena ria itu memang sangat berbahaya. Maka dari itu kita sebagai orang Islam janganlah sekali-kali berbuat atau berperilaku ria. Karena yang berhak ria itu hanya Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa. Ya kan sudah ada yang kaul tentang sombong itu juga Allah. Jadi manusia tidak sepantasnya itu berbuat sombong seperti itu. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan. Mungkin jika tidak, jadi kesimpulannya ya, kita sebagai manusia janganlah berperilaku ria, karena ria dilarang. Dan sudah jelas-jelas bahaya ria itu sangatlah merugikan, seperti menghapus amal soleh. Kita sudah beramal rajin, sudah tekun, taat agama, tapi karena ria amal soleh hilang, lenyap. Jadi janganlah berperilaku ria, menyebabkan hasil di akhirat. Terus syirik, ria itu termasuk syirik, menambah kesesatan. Ria itu akan menambah kesesatan bagi manusia. Jadi jangan sekali-kali kita berperilaku atau mempunyai sifat ria. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Bisa dilanjut pelajaran minggu depan. Sebelum kita
mereka